Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Sari Herbulana dengan NIM 230404502028. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan ujian akhir semester matkul mata kuliah teori kepribadian. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana judul artikel yang saya ambil. Selamat menyaksikan. Jadi materi atau judul yang saya ambil itu tentang pentingnya memahami teori belajar sosial dan dampak perilaku anak dalam keluarga. Nah, jadi artikel ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam memahami bagaimana perilaku agresif anak dapat berkembang dan apa peran keluarga dalam membentuk kepribadian mereka. Jadi, pada masa anak-anak adalah periode kritis dalam membentuk karakter, di mana pengalaman dan pengaruh lingkungan, khususnya keluarga, menjadi fondasi utama yang menentukan perkembangan emosional, sosial, dan moral mereka. Jadi, melalui pendekatan teori belajar sosial, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi di lingkungan keluarga mempengaruhi pembentukan kepribadian anak, baik dalam sisi perilaku positif maupun negatif. Jadi, dengan memahami konsep ini, kita dapat mengenali bagaimana sih faktor-faktor yang memicu perilaku agresif anak, sekaligus mengeksplorasi cara-cara efektif untuk mencegah dan mengatasi dampaknya. Nah, selain itu, artikel ini juga mengajarkan atau menggarisbawahi pentingnya keluarga sebagai agen pembelajaran utama. Jadi, keluarga itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan formal pertama, tetapi juga sebagai ruang untuk menanamkan nilai-nilai seperti toleransi dan tanggung jawab. Jadi, oleh karena itu, pembahasan ini sangat relevan untuk orang tua, pendidik, dan masyarakat luas yang ingin menciptakan generasi yang lebih baik. Nah, generasi yang peka terhadap rangsangan sosial dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungannya. Jadi, dengan pendekatan ilmiah ini dan juga didukung oleh teori yang telah teruji, artikel ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengamati tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi perkembangan anak. Nah, jadi di dalam pembahasan artikel saya itu, yang pertama itu ada konsep dasar dalam social learning theory. Jadi pada dasarnya teori pembelajaran sosial ini merupakan teori yang mencoba menjelaskan sosialisasi dan pengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya. Jadi, faktanya ada banyak teori yang mencoba menjelaskan bagaimana manusia disosialisasikan, antara lain psikoanalisis, analisis fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksi simbolik. Nah, jadi teori pembelajaran sosial ini seperti teori-teori tersebut, dia mengkaji bagaimana proses pembelajaran, proses pembentukan, dan proses pembentukan kepribadian dan pengaruh lingkungan terhadap sosialisasi individu. Jadi, teori pembelajaran sosial ini melihat pembentukan kepribadian individu sebagai respon terhadap rangsangan sosial. Jadi,
teori ini menekankan konteks sosial daripada isi internal individu. Jadi teori ini dia menekankan bahwa identitas seseorang individu bukan hanya merupakan hasil alam bawah sadar saja, namun juga merupakan respon individu terhadap harapan orang lain. Jadi perilaku dan sikap seseorang ini dikembangkan melalui dorongan atau konfirmasi dari orang-orang sekitar, seperti yang telah ditunjukkan oleh Pita. Jadi manusia itu tidak bekerja sendiri sebagai makhluk sosial. Jadi mereka itu mengamati perilaku yang lain dan kasus-kasus tertentu. Jadi ketika perilaku tersebut diterima atau diabaikan atau dihukum, sehingga mereka itu dapat memperoleh manfaat akibat yang diamati tersebut. Nah, selain itu pengamatan langsung. Jadi menurut Kendra Care ini ada 3 konsep dasar dalam teori pembelajaran sosial. Yang pertama adalah orang belajar observasi atau observasi. Yang kedua adalah kondisi mental internal. Dia itu merupakan bagian penting dari proses tersebut. Yang terakhir itu ada belajar saja, tidak serta merta menghasilkan perubahan perilaku. Jadi ketiga konsep tersebut itu dapat dijelaskan sebagai dapat dijelaskan. Yang pertama itu belajar melalui observasi. Jadi dalam eksperimen yang terkenal bernama boneka Bobo, Bandura ini menunjukkan bahwa anak-anak belajar dan meniru perilaku mereka itu mengamati pada orang lain. Nah, jadi anak-anak di dalam observasi ini mengamati orang-orang dewasa yang menganiaya boneka Bobo. Nah, ketika anak-anak diperbolehkan bermain dalam ruangan dengan boneka Bobo tersebut, mereka mulai meniru tindakan yang agresif yang sebelumnya yang mereka amati pada orang dewasa. Jadi, itulah pentingnya bagaimana kita peran keluarga dalam melihat tingkah laku seseorang anak ini, karena seseorang ini adalah di mana fase mereka meniru dan mengamati. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.